Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas uji kompetensi yang ada di buku kelas 9, buku IPA, halaman 245 untuk nomor 5 bagian B. Oke, soalnya seperti ini. Oke, mari kita bahas. Oke, untuk nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini ya, susunannya seperti ini, rangkaiannya di sini ada paralel, dan ini ketika digabungkan maka menjadi seri ya. Hitunglah hambatan pengganti, berarti hambatan totalnya ya. Kita hitung dulu yang ada pada rangkaian paralel, yaitu ini. Maka cara penghitungnya yaitu 1/RP sama dengan 1/9 ditambah 1/6. Kita cari KPK-nya 9 dan 6, KPK-nya adalah 18, berarti 18 bagi 9 itu 2, 2 dikali 1, 2, 18 bagi 6, 3, 3 dikali 1 itu 3. Hasilnya menjadi 5/18. Jadi 1/RP sama dengan 5/18, berarti RP per 1 atau RP sama dengan dibalik 18/5, menjadi 3,6 ohm. Kemudian setelah ini hasilnya di paralel adalah 3,6 ohm, berarti rangkaian ini menjadi seri ya. Ini menjadi 1R gitu ya, jadi gini. Nah ini 3,6 gitu. Kemudian ini dan ini yaitu dengan 1 ohm itu menjadi seri. Maka kita cari, tinggal ditambah ya. Ditambah berarti 3,6 ditambah 1 ditambah, nah di sini ada hambatan dalamnya yaitu R kecil 0,4. Jadi hambatan totalnya yaitu 5 ohm. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang B, di sini ditanya adalah arus listrik total yang mengalir. Berarti I total ya, masih ingat rumus I itu adalah V dibagi R. Jadi kalau I total berarti itu tegangan total atau V total dibagi R total. V totalnya adalah ini 10 volt dibagi R total yaitu tadi 5 ohm. Jadi hasilnya 10 dibagi 5 2 ampere. Oke, yang B sudah terjawab. Kemudian yang C, arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm. Nah, arus di sini itu berbeda dengan arus di sini ya, karena di rangkaian paralel itu yang berbeda adalah I-nya. Jadi I pada hambatan 9 dengan I pada hambatan 6 itu berbeda. Gitu ya. Untuk mencari I di sini yaitu I9, kita harus mengetahui V-nya dulu ya. Pada pada rangkaian paralel yang sama itu adalah V-nya ya. V paralel ya, V total di sini itu sama dengan V di sini dan sama dengan V di sini. Bisa dipahami ya. Jadi kita cari dulu V paralelnya atau V total ini. Bukan V total keseluruhan ya, tapi V paralel gitu ya. V paralel ini berapa? Nah, untuk mencari V paralel kita dapat dari kan V total seluruhnya pada rangkaian ini itu adalah V paralel ini ditambah V di sini ditambah dengan V hambatan di sini. Jadi kita tulis seperti ini. V total ya, V total seluruh rangkaian yaitu V paralel ditambah V1 ya ini ditambah dengan VR, V di sini. Jadi yang sudah diketahui kan V totalnya sudah tahu. Nah, berarti untuk mencari V paralel kita harus mengetahui V1 dan VR. Nah, kita cari dulu V1-nya yaitu I total ya, karena arus yang mengalir itu sama ya. Di sini arus yang mengalir di sini itu sama besarnya dengan arus totalnya. Jadi bisa kita pakai untuk mencari V1 itu sama dengan I total ya dikali R1 yaitu 2 dikali 1 karena I-nya tadi dapat 2 di totalnya. Jadi V1 sama dengan 2 ohm. Kemudian VR yaitu sama, I-nya juga sama, I total dipakainya karena I yang di sini mengalir sama. Jadi total kali R yaitu 2 kali 0,4.
R-nya 0,4, I-nya 2, jadi 0,8 ohm. Sorry, ini harusnya volt ya. V1 ini harusnya satuannya volt semuanya, bukan ohm ya, sorry. Kemudian V P atau tegangan paralelnya bisa kita cari, berarti V total ini pindah ke sini jadi dikurangi, ini juga pindah ke row kiri jadi dikurang gitu ya. Atau saya putar, VP nya yang di kanan, V total dikurang V1 dikurang VR menjadi di ruas kanan. Jadi 10 dikurang V1 itu 2 dikurang 0,8 itu VR. Jadi hasilnya 7,2 volt. Jadi VP nya sudah ketemu. Nah, kemudian VP itu sama dengan V9 ya, artinya tegangan di sini. V9 itu maksudnya tegangan di sini. Ya, karena dalam rangkaian paralel V-nya sama. Tadi kan V paralelnya dengan V di sini dengan V di sini itu sama. Jadi bisa saya tulis seperti ini, VP atau V paralel sama dengan V9. Berarti bisa kita jabarkan V9 itu berarti I9 dikali R9. Gitu ya. Maka kita mencari I berarti tinggal R pindah ke sini kan. VP dibagi R gitu. Jadi I9 sama dengan VP dibagi R9, yaitu VP-nya 7,2, R9-nya sama dengan 9. Jadi 7,2 dibagi 9 sama dengan 0,8 ampere. Itu untuk jawaban C. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan D. Pertanyaan D adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 ohm ya. Jadi yang ditanya adalah arus di sini. Berarti bisa kita gunakan tadi bahwa tegangan paralel itu sama aja tegangan di sini. Berarti kita tulis VP sama dengan V6. V6 itu maksudnya tegangan di hambatan 6 ohm gitu ya. Nah, VP itu berarti sama dengan V6 yang kita jabarkan berarti I kali R. Berarti V6 itu adalah I6 kali R6. Jadi I6 adalah VP dibagi R6. Gitu ya. VP-nya itu adalah tadi di sebelumnya kita sudah dapat VP-nya 7,2 volt, kemudian R6-nya ini 6. Maka hasilnya adalah 1,2 ampere. 7,6 dibagi 6 itu 1,2 ampere. Kemudian untuk pertanyaan E, arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Nah, arus yang mengalir itu pada rangkaian ini kan totalnya tadi adalah 2 ampere ya. Nah, kalau I pada rangkaian seri ya di sini kan kalau kita gambar itu kan seperti ini. Ini tadi RP sudah kita satukan, nah gini. Nah, arus yang mengalir di sini masuk ke sini ya, ke rangkaian paralel ini yang sudah disatukan itu sama ya dengan ini. Jadi arusnya sama, jadi I total yang masuk ke sini I-nya sama, ke sini juga sama. Seperti itu. Jadi, makanya di sini I1 itu sama dengan I total karena arusnya sama ya. Jadi 2 ampere. Bisa dipahami ya? Jadi I yang mengalir di sini itu sama dengan I total karena rangkaiannya menjadi seri. Jadi yang sama pada rangkaian seri itu adalah I-nya. Kemudian yang F itu adalah tegangan listrik pada hambatan 9 ohm. Tegangan listrik pada hambatan 9 ohm itu berarti V9 ya. Itu sama dengan V paralelnya yaitu 7,2 volt. Kemudian tegangan yang mengalir pada hambatan 6 ohm ya V6 itu sama dengan VP atau V paralelnya yaitu 7,2 volt. Kemudian V1 ya V1 tinggal kita cari I1 kali R1 di mana I1 tadi itu sama aja I total berarti 2 dikali 1 ohm berarti 2 volt. Oke, seperti itu untuk jawaban nomor 5 yang ada di halaman 245 uji kompetensi IPA kelas 9 bagian B untuk nomor 5. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.